Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erin Fauziah. Saya mahasiswi jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 kelas A. Kali ini saya akan mereview sebuah jurnal, di mana jurnal ini ditulis dalam bahasa Inggris, kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya mudah untuk dipahami. Nama jurnalnya sendiri adalah Iktisaduna, Jurnal Ekonomi Islam, dengan terakreditasi Sinta 2 nomor 148 MKPT 2020, volume 10 edisi kedua Oktober 2021. Untuk penulisnya sendiri adalah Muhammad Syahid bin Muhammad Nuh, di mana beliau adalah seorang dosen senior di Departemen Syariah dan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Syariah, Universitas Malaya, Malaysia. Untuk judul jurnalnya sendiri adalah Pemikiran Ekonomi Islam, Mutawalli Al-Sya'rawi, dalam kitab tafsirnya Al-Sya'rawi. Secara keseluruhan, jurnal ini sudah sesuai dengan kaidah kepenulisan karya ilmiah, dengan kaidah IMRAD, di mana ada abstrak, metode pendahuluan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Seperti itu. Nah, untuk di bagian abstrak, ini penulis sudah cukup memberikan gambaran umum terkait bagaimana pemikiran Mutawalli Al-Sya'rawi pada bidang ekonomi Islam. Jadi memang ini sudah cukup sesuai bagaimana penulis menggambarkan terkait signifikansi penelitian, kemudian juga bagaimana pemikiran Mutawalli Al-Sya'rawi terkait bidang ekonomi Islam dan yang lainnya gitu, seperti itu. Terkait metode, penulis tidak menjelaskan secara rinci apa metode yang digunakan, akan tetapi penulis memberitahu bahwa metode yang digunakan adalah metode analisis isi atau konten analisis. Akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci bagaimana proses penelitian menggunakan metode konten analisis atau analisis isi tersebut, seperti itu. Baik, selanjutnya itu terkait hasil dan pembahasan. Dalam jurnal ini penulis membagi menjadi beberapa poin, ya, di mana pada awalnya ini dimulai dengan memberikan gambaran terkait biografi dari Mutawalli Al-Sya'rawi dan bagaimana pemikirannya. Kemudian juga terkait metodologi yang digunakan dalam tafsir Al-Sya'rawi itu seperti apa. Nah, kemudian selanjutnya penulis ini menjelaskan per poin bagaimana pandangan Al-Sya'rawi terkait konsep rizki, kemudian menginfakkan harta di jalan Allah, kemudian zakat, kemudian juga terkait ketentuan utang piutang, kemudian juga terkait masalah riba dan juga judi gitu. Nah, menurut Mutawalli Al-Sya'rawi terkait konsep rizki, bahwa menurutnya adalah rizki itu bukan hanya sekedar uang atau bukan hanya sekedar harta yang kita miliki, akan tetapi juga segala sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada kita dalam segala hal, seperti itu. Itu konsep rizki menurut Mutawalli Al-Sya'rawi. Kemudian selanjutnya terkait zakat, ya, terkait zakat. Zakat ini tidak hanya kita mengorbankan harta kita atau membelanjakan harta kita atau memberikan sebagian dari harta kita gitu, akan tetapi adalah sebagai jalan untuk mengatasi kesenjangan di antara umat Islam, ya, mengatasi kesenjangan di antara umat Islam untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga mereka ini terbebas dari perilaku mengemis, kemudian berhutang dan lain-lain, seperti itu. Kemudian dalam jurnal ini penulis mengutip beberapa ayat terkait ekonomi syariah gitu ya. Ini yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 254, di mana ini tentang infak atau menginfakkan harta di jalan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun.
di mana di sini Allah menganjurkan kepada kita untuk menginfakkan harta kita, sebagian daripada harta kita itu di jalan Allah. Karena memang pada dasarnya, pada hakikatnya, segala yang kita miliki itu adalah berasal daripada Allah dan akan kembali juga kepada Allah. Maka ada dalam harta kita itu tidak hanya untuk konsumsi pribadi, akan tetapi juga ada hak orang lain di dalamnya, seperti itu. Jadi memang Al-Sya'rawi di sini menegaskan bahwa eh, kita itu orang-orang beriman itu harus menginfakkan harta kita itu di jalan Allah untuk menghindari diri kita itu dari sikap individualisme dan juga sebagai bentuk ta'awun dan juga takaful ketika bermuamalah dengan sesama muslim gitu. Selanjutnya, penulis juga mengutip sebuah ayat ya terkait riba. Ini di Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 ya, di mana di sini itu alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqum alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf, dan selanjutnya ya. Ini disebutkan bahwa orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Kemudian yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, seperti itu. Nah, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Jadi memang Al-Sya'rawi ini menafsirkan ayat ini adalah bahwa riba itu merupakan hal yang merusak tatanan aturan aturan terkait ekonomi ya, terkait sosial dan ekonomi yang telah ditentukan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah terkait utang piutang. Nah, terkait utang piutang ini juga penulis mengutip dari ayat surah Al-Baqarah ayat 282. Ini ayatnya panjang ya. Ya, di mana di sini disebutkan bahwa ketika kita berhutang, maka kita dianjurkan untuk mencatat hutang-hutang kita. Nah, menurut Al-Sya'rawi, kenapa kok Allah menganjurkan kita untuk mencatat hutang-hutang kita? Itu tujuannya adalah supaya bisa menjadi pengingat bagi kita yang meminjam. Supaya bisa melindungi hak dari kita yang meminjam, juga hak dari yang kita pinjami, seperti itu. Supaya jika suatu hari yang namanya manusia fitrahnya adalah pelupa, ya, bila suatu hari kita lupa, maka ada catatan sebagai pengingatnya. Dan itu juga bisa menjadi motivasi kita untuk lebih bekerja keras untuk secepatnya bisa melunasi hutang-hutang yang kita punya, seperti itu. Nah, dalam jurnal ini juga penulis ini sangat lengkap ya, memang sangat lengkap dan sudah sesuai dengan kaidah Imran menurut saya gitu ya. Penulis juga mencantumkan bagaimana diagram pemikiran Al-Sya'rawi terkait bidang ekonomi, dan juga ada juga perbandingan pendapat dari ulama yang lain terkait pendapat Al-Sya'rawi ini seperti apa gitu. Contohnya saja Al-Ghazali, di sini disebutkan bahwa Al-Ghazali ini memang menurut Al-Ghazali gitu ya, pentingnya menjaga agama, menjaga harta, menjaga keturunan dan yang lainnya gitu, itu sangat penting. Dan di sini disebutkan bahwa Al-Sya'rawi itu memang selalu menyebutkan takaful, ta'awun dan takaful. Itu menunjukkan bahwa memang yang menjadi fokus dalam bidang ekonomi menurut Al-Sya'rawi ini memang tujuannya adalah untuk ta'awun dan untuk takaful. Ta'awun itu untuk menolong sesama manusia, sesama muslim gitu, dan takaful untuk bekerja sama, saling bekerja sama dalam bermuamalah di dunia gitu, seperti itu. Bisa disimpulkan bahwa dalam jurnal ini penulis itu memang menemukan bahwa Al-Qur'an ya, Al-Qur'an itu selalu relevan dengan zaman. Salih likulli zaman wa makan. Itu memang Al-Qur'an ini selalu ada kaitannya, selalu menjadi
kunci pembuka, selalu menjadi penjelas atas fenomena-fenomena yang selalu berkembang dan terjadi seiring eh, berkembangnya zaman, seiring bertambahnya masa gitu, seperti itu. Dan bagaimana Al-Sya'rawi ini menunjukkan bahwa usaha dari para ulama dalam menafsirkan Al-Quran selama berabad-abad gitu, itu tuh memang menghidupkan kembali pandangan umat Islam bahwa Al-Quran ini tidak hanya terbatas pada hal-hal yang terkait kepada ibadah saja, tetapi juga terkait muamalah kita dengan sesama manusia. Mungkin demikian terkait review jurnal yang saya dapati dari Google Scholar gitu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami secara bersama-sama. Mohon maaf atas segala kekeliruannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.